Ya, ini kan bersih tegang ya. Dua belah pihak ini yang kalau saya lihat ini udah bersih teru gitu. Tinggal bagaimana kita melihat dari sisi hukum. Kalau bicara masalah prestasi, ingkar janji ya, atau PMH, perbuatan melawan hukum, itu kan harus dibuktikan juga nih. Tinggal masing-masing memperkuat aja semua alat buktinya kan. Tinggal bagaimana nanti proses ini berjalan. Kalau mediasi ini kan bagian yang harus dilalui sebelum proses sidang. Tapi saya rasa sih perjalanan dari mulai pertama awal, terus dilaluinya mediasi, terus terjadinya interaksi yang tidak kunjung bisa memberikan titik temu yang baik. Ini pertanda bahwa memang menderang perang ya, kalau saya lihat ya. Karena kalau mau disandingkan ini gugat berapa ratus miliar, yang satu berapa ratus miliar, ini kan menjadi satu peperangan yang saya rasa bentuk imaterial yang depankan daripada materialnya. Kalau materialnya nilainya sekian, imaterialnya lebih besar kan, tentunya tinggal kita bisa menyanyikan bahwa ini layak nggak ya tuntutannya. Nah, gitu. Kalau kita menuntut seseorang dengan kelayakan, apakah bisa diakomodir oleh pihak majelis hakim mungkin, atau kan gugatannya mungkin terlalu kabur akhirnya ditolak kan. Bang, tapi terkait gugatan itu akan kalau buntut terus berarti akan jalan lanjut, akan disidangkan, ditentukan siapa yang benar, siapa yang mendapatkan. Iya kan, kalau lepas dari proses mediasi tentunya lanjut kan di acara sidang kan. Nah di dalam acara sidang juga nanti kan dibuka semua. Apa sih korelasinya PMH perbuatan melawan hukum tadi? Apa sih? Nah dibuktikan juga nanti di sidang. Apakah itu masuk korelasinya? Ada benang merahnya, terus terlihat nyata. Nah kalau memang benar, tentunya nanti dilanjutkan kan. Kalau enggak kan itu langsung ditolak nanti hasilnya. Tinggal lihat aja gugatannya kabur apa enggak. Bang, tapi selama abang beracara puluhan tahun ya sebagai advokat, sebagai saksi hukum, saling gugat-menggugat beratusan miliar, ini wajar-wajar saja atau gimana bang? Atau baru kali ini berarti sama public figure saling gugat-menggugat? Iya, makanya kalau saya selama beracara gugatan puluhan miliar, ratusan miliar ya silakan aja. Tapi begitu nanti materialnya kita sandingkan, kita lihat sesuai nggak? Kalau nggak sesuai ya pasti ditolak lah. Pasti ditolak nanti hasilnya. Nggak mungkin diterima. Dari mana asalnya kan gitu. Kalau bisa mengakses semuanya dengan caranya persidangan, membuat PMH, terus akhirnya material menjadi satu tolak ukur buat bisa membuat orang membayar. Semua orang bisa gugat lah ratusan miliar dan pasti disetujuin oleh majelis hakim dengan benang merahnya yang nggak jelas. Tapi kalau jelas tentunya pasti difasilitasi oleh majelis hakim untuk bisa dikabulkan nanti kan gitu. Bang, itu kan terkait gugatan perdata. Ini terkait pidananya, yaitu PH dari Niki menjelaskan bahwa kan kemarin ada putusan tulisannya itu Niki video call dengan RG Reza Gladys, tapi disangkal bahwa Niki tidak pernah sama sekali video call dengan Reza saat kejadian yang review tersebut, dan sama sekali tidak ada unsur memeras dari Reza Gladys. Gimana bang menilainya? Ya kalau sekarang ini kan bergulir segala bentuk opini dan asumsi. Kita lihat nih, opini, asumsi yang diblast di media sosial, terus ada di TikTok gitu. Ya pokoknya di media sosial yang template-nya adalah saling menyerang sesuatu ya. Kalau kita lihat begitu ya. Tapi balik lagi, semua itu kan fakta. Katanya si A begini, katanya si B begini, faktanya apa? Difaktakan aja. Katanya si A mau berbuat hal-hal yang di luar dari semestinya di dalam pengadilan. Kalau memang nggak berbuat, ngapain kita takut? Semua kan kalau cuma asumsi pembicaraan, dia orang dituduh. Tapi kalau nggak berdasar, buat apa? Itu anggap aja segala satu omong kosong kan gitu. Jadi saya rasa
kita nggak usah melihat ke situ, karena itu nanti dimakan lagi sama buzzer-buzzer, dimakan lagi oleh netizen yang semuanya itu mempunyai kepentingan satu dan lainnya. Saya di sini melihat seperti itu ya, karena nggak berpihak ya. Mau di NM, mau di RG, semuanya itu adalah dua orang yang lagi berseteru. Mereka saling memperkuat kan gitu. Tapi balik lagi, ini ranah hukum, ya, ranah hukum. Tidak pernah ada yang menjamin ya, yang benar itu menang, yang salah itu kalah. Belum ada yang menjamin di dalam teori hukum. Jadi kita belum tahu nih, belum tentu yang menang itu pasti yang benar. Karena di dalam teori hukum cuma interpretasi, artinya seni dalam menjelaskan, seni dalam memberikan fakta bukti, seni juga dalam meyakinkan hakim, sehingga hakim itu paham. Karenanya kalau di dalam proses hukum itu nggak bisa saya harus benar, saya harus menang. Jadi yang menang itu belum tentu yang benar, yang salah itu belum tentu yang kalah. Itu dijamin. Karena apa? Karena fakta hukum nanti majelis hakim melihat. Bang, terakhir, bisa majelis hakim berarti bisa dibilang semua akan ditentukan oleh majelis hakim pengadilan tinggi, karena kan bisa dibilang akan dia meneliti lagi, mentelaah lagi kan Bang, karena majelis hakim yang di PN Selatan kan bilang tidak ada unsur TPPU-nya. Nanti kalau tiba-tiba di majelis hakim pengadilan tinggi melihat ini ada TPPU-nya, gimana Bang? Akan terjadi bisa gitu Bang? Semua pertimbangan hakim itu ya berdasar, tidak bisa asal-asalan, saya yakin itu. Apalagi majelis hakim ini terakreditasi dan terpercaya nih hakimnya. Ya. Kalau saya lihat di sini tidak ada korelasinya, apalagi nanti kalau ternyata bandingnya, memori bandingnya menghujat dan memberikan satu perbuatan-perbuatan yang tidak di luar daripada konteks materialnya, tentu hakim di sini kan, majelis hakim ini kan pemutus, bisa juga akan lebih berat, ya kan? Bisa juga, karena kita nggak tahu nih seperti apa hakim ini bertindak, ya kan? Karena sama-sama banding, sama-sama memberikan kontra memori kepada majelis hakim. Ini suatu bentuk apa yang dituangkan, ya, suatu permohonan kepada majelis hakim, karena nanti di dalam sidang pengadilan ini tidak sidangnya tertutup. Nanti kalau tertutup, otomatis hakim yang memutuskan ini harus berkualitas. Hakimnya harus punya nilai dan terintegritas. Nggak mungkin saya rasa, karena ini menjadi potret ya, viral dan dikonsumsi orang banyak. Bahkan nanti nih ya, putusan yang ada di dalam perkara ini antara NM dan RG ini menjadi jurisprudensi, contoh kepada khalayak lain bahwa ada nggak sih kasus yang sama. Karena sekarang ini yang terpenting adalah ada nggak sih kasus yang sama terhadap kasus ini. Bisa nggak menjadikan poin bahwa dulu ada kasus ini, itu bisa juga menjadi rekomendasi. Ada esensinya, ada korelasinya terhadap kasus-kasus ini kan gitu. Jadi kalau saya rasa segala sesuatu yang dinilai perlu untuk membanding dan memang mempunyai korelasi untuk bisa ya menuangkan kepada majelis hakim, tentu majelis hakim ini akan menilai bagaimana sih duduk perkaranya, apakah perlu dikaji ulang untuk bisa diringankan kan gitu. Namanya kita bermohon, tangan kita di bawah kepada majelis, tolonglah majelis, sebenarnya begini dasar hukumnya ini, begini dasar hukumnya. Itu yang terpenting. Bang, terakhir, apa sih Bang alasannya sidangnya tertutup kalau sudah di pengadilan tinggi? Apa emang sudah aturan dari sana atau gimana sih Bang? Untuk masyarakat awam tidak tahu kan sebelumnya kan terbuka kalau di pengadilan negeri biasa. Jadi gini, kalau yang namanya proses banding terhadap putusan, ini kenapa sidangnya tertutup? Karena yang namanya banding ini tidak lagi melihatkan fakta sidang, tapi tambahan daripada banding. Membanding dasarnya apa? Itu aja pointernya. Nggak lagi lihat fakta sidang, saksi dan lain-lain lagi harus dihadirkan. Itu kan fakta sidang di awal tingkat pertama. Tapi begitu tingkat kedua pengadilan tinggi nggak perlu lagi, karena hakim cuma melihat materialnya. Ya, apakah materialnya ini perlu untuk dikaji ulang, untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan, baru diputuskan secara tertutup. Tapi ini di bawah pengawasan
nggak bisa serta-merta langsung main asal-asalan. Pasti ini menjadi poin terpenting untuk putusannya menjadi sorotan penting karena ada dasar ilmunya, karena ini sistem keilmuan, nggak bisa asal-asalan mau dimain langsung dibebasin. Apa dasarnya? Nggak bisa juga, hakim punya tanggung jawab penuh, ya kan?